Kalau di awal tahun atau di akhir tahun Anda sudah membuat namanya goal, sebuah target, sebuah resolusi, pertanyaan saya adalah bagaimana kabarnya goal Anda? Bagaimana kabarnya resolusi Anda? Apakah Anda on track atau tidak? Nah, pada video hari ini saya mau bahas beberapa hal yang cukup penting tentang goal, tentang impian. Kenapa? Karena tanpa goal yang jelas, karena tanpa satu impian yang jelas, orang tidak bergerak kemana-mana. Kalau Anda pengen tahu lebih jelas, Anda bisa lihat video saya tentang 7 tanda orang akan menjadi kaya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin fokus menekankan tentang namanya goal atau impian. Saya perhatikan banyak sekali orang bikin goal, bikin impian dan sebagainya. Nah, kenapa mereka nggak capai? Ya, kenapa orang nggak mencapai goal mereka? Yang pertama adalah karena goalnya tidak personal. Goalnya itu goalnya orang lain. Goalnya tersebut kata orang lain. Misalkan orang tua bilang, enak deh kalau kamu punya jabatan tinggi. Misalkan ada teman bilang, kayaknya keren deh kalau kamu pakai mobil Pajero Sport. Kemudian ada yang bilang, kayaknya keren ya kalau bisa beli rumah di daerah sini. Tetapi sesungguhnya orang tersebut tidak menginginkan goal tersebut. Orang tersebut tidak benar-benar berhasrat kepada goal tersebut. Maka sadar atau enggak, itu justru menjauhkan dia kepada goal tersebut. Jika Anda ingin meraih impian Anda, jika Anda ingin mendapatkan impian Anda dengan cepat, dengan powerful, pastikan goal tersebut adalah goal yang personal. Satu goal yang memang Anda mau, satu goal yang memang Anda inginkan, satu goal yang memang Anda putuskan, yang Anda komitmen untuk mendapatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak sekali orang tidak mencapai goal. Kenapa? Karena goalnya itu dalam bentuk angka. Pengen punya penghasilan 100 juta, pengen punya penghasilan atau punya omset 500 juta, 1 miliar, pengen beli rumah, pengen beli mobil. Nah, jadi goal tersebut hanya dibaca, dilihat, nyambung ke otak kiri. Oke, nyambung ke pikiran sadar, enggak kena ke dalam, enggak tersimpan di bawah sadarnya, enggak emosional. Ya. Kalau Anda pengen goal Anda cepat tercapai, pastikan goal itu punya namanya big why. Satu alasan yang kuat, 2 alasan, bisa 10 lebih bagus. Kalau Anda punya alasan yang personal, contoh ya, ada yang cerita begini. Tetangganya beli mobil, satu keluarga lewat di depannya orang ini dengan keluarganya. Nah, kemudian tetangganya ini buka kaca mobil. Anaknya tetangganya bilang, kami punya mobil baru. Ya, mungkin maksudnya adalah senang gitu ya. Namun ketika orang ini melihat pemandangan tersebut, hatinya hancur gitu ya. Hatinya hancur. Saat itu lagi mendung, lagi hujan, dan mereka juga mau ke mall, tapi nggak punya mobil. Nah, dia punya sesuatu emosional. Gue pengen punya mobil karena ini bicara tentang satu tanggung jawab. Ini bicara tentang kebahagiaan keluarga. Ini bicara tentang sebuah kebanggaan. Ini bicara tentang menjadi berarti. Nah, tentu goal seperti ini akan sangat mudah tercapai dibanding dengan goal yang hanya angka. Hanya angka yang dituliskan dan tidak pernah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa banyak sekali goal-goal yang dibuat itu tidak hidup. Maksudnya tidak hidup itu gimana? Ya, saya kasih perbandingan. Saya pengen beli satu mobil BMW Sport seri 3. Oke, ini contoh pertama. Yang kedua, saya duduk liatin itu setir mobil. Saya bisa pegang, saya bisa cium bau jok yang baru. Saya bisa dengarkan suara mesinnya yang halus. Dan saya merasa luar biasa. Anda dapat pilih yang mana? Yang pertama hanya gue pengen beli BMW seri 3.
Atau Anda bisa, oh gue pegang setirnya, gue bisa cium baunya ini mobil, gue bisa dengar suara mesinnya. Saya yakin Anda akan mengatakan yang kedua, betul? Ya. Jadi pastikan Anda kalau pengen punya penghasilan, ya, pastikan Anda buat Anda punya goal itu hidup. Nah, bagaimana cara menghidupkan goal? Ya, Anda bisa tambah unsur visual, sesuatu yang Anda bisa lihat. Saya bisa lihat rekening saya masuk uang setiap bulan 100 juta per bulan. Saya bisa lihat di rekening saya masuk uang 1 miliar satu bulan. Nah, seperti itu visual. Oke? Ya. Yang kedua, tambahkan unsur auditori. Anda bisa dengar. Ya, Anda bisa dengar kayak suara mesin mobil, ya, suara ngerem, mobilnya ngerem, suara mobilnya di start, ya. Atau Anda mungkin bisa mendengarkan suara musiknya, ya, suara musik di mobil tersebut. Dan apa yang Anda rasa waktu Anda pegang itu jok mobil, rasanya gimana? Waktu Anda merasakan AC-nya gimana? Waktu Anda buka kaca jendela, Anda dapat angin, ya, angin yang bertiup, itu seperti apa feel-nya? Nah, Anda kombinasikan ini, maka goal Anda akan hidup. Oke? Nah, jadi ada 4 hal yang Anda perlu pastikan supaya goal Anda tercapai. Pertama, bikin goal Anda personal, yang Anda inginkan, yang Anda mau. Yang kedua, pastikan goal Anda punya sisi emosional yang menyentuh. Yang ketiga, goalnya nggak hanya bentuk angka, tapi goalnya ini hidup. Oke, dan yang terakhir adalah pastikan goal Anda itu ada unsur spiritual. Maksudnya gimana? Waktu Anda lihat anak Anda masih kecil, Anda pengen sekolahin dia. Oke, Anda pengen jadi orang tua yang berarti, bermanfaat untuk anak Anda. Nah, itu goal yang spiritual. Anda pengen punya goal yang bantu orang lain berhasil. Anda bahkan ketika Anda punya goal, Anda pengen buat diri Anda lebih baik. Itu artinya Anda punya unsur goal yang spiritual. Atau mungkin Anda punya goal ketika Anda sukses, ketika Anda kaya, Anda menyisihkan uang Anda untuk membangun rumah ibadah. Kenapa goal spiritual ini penting? Sehingga ketika Anda punya goal seperti ini, Anda akan mendapatkan bantuan ilahi. Anda akan melihat bagaimana jalan-jalan itu dibukakan buat Anda. Solusi-solusi yang Anda nggak lihat itu dibukakan buat Anda. Anda akan banyak mendapatkan keajaiban-keajaiban. Oke, ada 4 ya. Nah, sekarang sampai di sini. Oke, apakah saya kalau sudah memiliki 4 ini sudah pasti tercapai? Jawabannya belum. Tapi Anda setidaknya sudah punya arah. Kita akan sambung di video lainnya.